Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan mengkaji kitab Sulam Taufik. Bahwasanya pembahasan kita kemarin berkaitan dengan maksiat badan. Wa minha waqa'ul fardi, lan iku setengah saking maksiat badan utawi megot ibadah fardu bila udrin kelawan tanpa udur. Waqat unaflin lan megot ibadah sunnah. Waqat inaflil haji lan megot ibadah haji sunnah wal umroti lan umroh. Bagian daripada maksiat badan selanjutnya adalah memutus ibadah fardu. Apabila seseorang dia dalam keadaan menjalankan ibadah fardu, sekali dia masuk pada ibadah itu, maka tidak boleh dibatalkan di tengah jalan. Contohnya, saya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini fardu. Di tengah jalan, ternyata saya ingin memutuskan gara-gara ada panggilan handphone. Selama tidak ada udzur syar'i, maka haram hukumnya memutus ibadah fardu. Umpamane Kang Elasmi poso Ramadan, di tengah-tengah puasa dia sengaja memutuskan puasanya karena mungkin karena nggak kuat atau mungkin karena panas gitu kan ya. Akhirnya diputuskan. Secara hukum itu menjadi haram atau dilarang. Karena Allah menjelaskan wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian membatalkan amal-amal ibadah wajib kalian. Selama sudah masuk pada ibadah wajib, maka nggak boleh diputus di tengah jalan. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Contohnya kaitan dengan mengancam nyawa. Ada beberapa video di tengah sholat tiba-tiba datang gempa. Akhirnya orang pada berlarian dari masjid karena ini demi keselamatan nyawa. Nah seperti itu nggak masalah, karena dia khawatir wah ini ada bahaya ini, maka dia memutus sholat fardunya. Ini nggak masalah. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, tiba-tiba langsung di tengah-tengah sholat membatalkan sholatnya, hukumnya haram. Dia dianggap main-main di dalam ibadah. Dan tidak boleh memutus ibadah haji sunnah ataupun umroh yang sunnah. Karena Allah itu dalam Al-Quran wa atimul hajja wal umrota lillah, sempurnakanlah haji dan umroh kalian. Maka khusus untuk ibadah haji dan ibadah umroh, meskipun yang dilakukan sunnah tetap harus sampai selesai, nggak boleh dibatalkan. Kalau untuk ibadah selain haji dan umroh, umpamane kula sholat sunnah, di tengah-tengah sholat sunnah enek tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di tengah-tengah sholat sunnah ada tamu. Oh ini ada tamu, udah sholatnya saya batalkan dulu, nggak apa-apa. Kita menunggu seseorang di tengah-tengah sholat sunnah, tiba-tiba orangnya datang, udah saya batalkan, nggak apa-apa. Atau ibadah puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Ketika puasa Senin Kamis, kebetulan ada teman datang ke rumah,
Akhirnya wah ini nggak enak kalau teman ini nggak dikasih apa-apa. Akhirnya disuguhi boleh makanan, boleh minuman. Wah kalau nggak ditemani makan dia nggak enak. Akhirnya membatalkan dalam rangka menyenangkan. Waalaikumsalam. Dalam rangka menghormati tamu. Nah itu nggak apa-apa. Karena Rasulullah beliau menyampaikan al-mutatawwi'u amirun nafsah insya'a shoma wa insya'a aftar. Orang yang melakukan ibadah sunnah maka dia bisa mengatur dirinya sendiri. Nggak harus dia itu membatalkan ibadah puasanya. Nggak harus dia itu melanjutkan sampai selesai, nggak harus. Jadi selama ibadah fardu haram hukumnya membatalkan di tengah jalan kalau tanpa ada udzur. Tapi kalau ada udzur nggak masalah. Kecuali ibadah sunnah dalam haji atau umroh. Haji atau umroh meskipun sunnah, orang kalau sudah niat ihram, nawaitu al umrota wa ahramtu biya, umpamanya seperti itu. Ketika dia sudah di mikot, dimulai setar ibadah umroh, dia nawaitu al umrota wa ahramtu biya, saya niat umroh dan mulai ini saya ihram. Maka setelah dia niat, dia masuk ibadah umroh meskipun sunnah, nggak boleh dibatalkan di tengah jalan. Selanjutnya wa muhakatul mu'mini lan ngikayahake wong mukmin, nyeritakake wong mukmin, istihzaan krono arai amrih geguyu bihi kelawan mukmin. Dan keharaman selanjutnya itu menceritakan orang mukmin tapi tujuannya untuk menertawakan. Jadi kan sering enek konco milucu. Kemudian orang lain niat menceritakan hal itu, tapi tujuannya untuk menghinakan, istihza, menertawakan, melecehkan. Itu enggak boleh. Karena kehormatan seorang muslim itu merupakan salah satu maqasidus syariah. Orang Rasulullah itu bahkan menyampaikan ngeten, sibabul muslimi fusukun. Mencaci sesama orang Islam itu saja fasik. Mencaci itu hukumnya fasik. Maka ketika seseorang dia menceritakan orang lain tujuannya untuk menghinakan, menertawakan, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Dan itu juga termasuk ghibah, menggunjing orang lain. Wa minha wat tajassusu ala auratin nasi, lan haram niti-niti ing atase pira-pira aurate manusa utawa celane manusa. Dan haram hukumnya berusaha mencari kejelekan orang lain. Jadi sebetulnya kita itu nggak boleh mencari kejelekan orang lain. Padahal kuis yang paling penak. Mencari kejelekan orang lain itu paling penak. Mencari apa itu kebaikan diri sendiri itu paling penak. Yang paling angel ini goleke eleke dhewe, mencari kebaikan orang lain itu yang sulit. Sampeyan seumpama dikongkon keapiane sampean apa? Wakeh wis. Menurut sampean kabeh apik wis. Orang lain dia kejelekannya apa? Paling pinter. Tapi kalau dibalik, coba cari kejelekan Anda dan cari kebaikan dia, itu akan kesulitan. Padahal itu yang disyariatkan. Kita hendaknya niku muhasabah pada diri sendiri, mencari kekurangan diri sendiri dan juga mencari kebaikan orang lain.
Makanya kalau menurut Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya mari kita muhasabah pada diri kita sendiri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling penak kuwi goleki kesalahane wong liya. Wis paling penak kuwi. Tapi kuwi haram. Haram. Karena kita itu diperintahkan untuk menutup kejelekan saudara kita, bukan malah mengumbar. Cuma masalahnya masalah. Seringkali itu umpamanya penyakit hati itu akan muncul untuk memecah atau menghilangkan silaturahmi pada sebuah komunitas. Jamaah masjid biasanya kalau rasan-rasan itu ya internal jamaah. Nggak mungkin dia itu menggunjing jamaah masjid yang lain, enggak. Umpamanya di teman-teman kita yang duduk ini, kalau diminta ngomong Kang Ilasmi gini-gini, semangat nih, turuai. Wis pokoknya kadung kon turu wis, masya Allah. Nggak usah dikongkon wis budal dewi. Seringkali itu setan memang gitu. Ketika kita niat mencari kejelekan, selalu yang ditampakkan itu orang yang berada di sekitar kita. Ya sederhananya gini, kalau ada temannya berangkat sama-sama nggak punya, kemudian yang satu kaya, semestinya kan syukur, alhamdulillah koncoku saiki sugih. Tapi biasanya muncul hasud, wah dek kok sugih ya, muncul hasud. Padahal orang yang jauh yang kekayaannya kadang berkali-kali lipat itu nggak ada dihasuti. Contohnya wong Cina sugih nggak pernah dirasani, tapi konco dewe sugih kuwi wis dirasani. Biasanya kayak ngono biasanya. Selanjutnya adalah walwasmu lan tatu lan haram hukumi natu badan. Jadi badan itu haram ditatu. Itu termasuk dosa besar. Dan itu termasuk taghyiru khalqi, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks melakukannya ataupun meminta, tolong tatuk nih umpamane tanganku, itu wis haram. Ketika menempel ya selamane kuwi haram. Waktu masih muda semangat, merasa jadi katakanlah superior, ora enek sing diwedeni ditatu awak. Setelah wis duwe anak kemudian sadar, untuk menghilangkan kuwi bingung. Ada orang itu sampai ini setrika itu, disetrikai. Setrika itu panasin naudzubillah. Lah wis disetrika ngene tibakno ora ilang kabeh. Untuk baleni yang kedua itu wis trauma. Jadi tatone malah megur separuh tok. Untuk melakukannya haram dan itu wajib untuk dihilangkan. Cuma kalau untuk menghilangkan ada, kalau dalam kitab Bajuri ngeten, bila dia mampu wajib, bila dia tidak mampu dalam rangka darurat ya enggak apa-apa. Umpamanya kayak tadi ada orang dia memang takut betul disetrika, awalnya wani, tapi setelah ngerasa panas masuk rumah sakit juga, untuk baleni yang kedua nggak berani. Nah yang tersisa itu bagaimana? Pada dasarnya tetap harus dihilangkan, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa yakni darurat.
Jelas ya? Jadi itu merupakan satu perkara yang kaitan melakukannya niku haram, dosa besar. Karena Rasulullah beliau menyampaikan la'anallahu alwasilata wal mutawassilata wal wasimata wal mustausimata. Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang ditato. Merusak awak api-api digambari. Iya kan? Selanjutnya wa hajrul muslimi lan haram ngeneng wong Islam fauqa salasin ing dalem sak dhuwure 3 dina li ghairi udrin syar'iyyin li ghairi udrin krana liyane udur syar'iyyin kang bangsa syar'i. Selanjutnya haram lagi kalau mendiamkan sesama orang muslim lebih dari 3 hari kecuali karena ada udzur syar'i. Umpamane Kang Basir nesu atau gegeran kambing Kang Elas, itu kalau masih di 3 hari enggak apa-apa, sik manusiawi. Iki loh hebatnya syariat ini kayak ini. Syariat itu tidak memaksa kita menjadi malaikat, enggak. Kita sebagai manusia yang punya perasaan tetap diakomodir, tapi diatur. Kalau nesu oleh, cuma jangan lebih dari 3 hari. Jadi umpamane wis nesu-nesuan, wis 3 dina kas ya ketemu. Kalau lebih daripada 3 hari itu enggak boleh. Bahkan niku termasuk minal kabair, dosa gede. Karena Rasulullah beliau menyampaikan la yahillu li muslimin ayyuh jiro musliman fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudara muslimnya yang lain lebih dari 3 malam, enggak boleh. Apalagi kalau sampai tahunan, apalagi kalau sampai musuhan, wis pokoknya sampai mati nggak bakalan aku nyopo awak. Iku biasanya iku ego biasa. Sing tuwek kok moro, sing cilik waya moro. Gantian. Wong tuwek ora kena dicontoh ya kan padha kabeh lah. Yang muda nggak mau ngalah, yang tua juga nggak mau berusaha untuk memahami adiknya, ya sudahlah. Biasanya seperti itu. Makanya batas daripada seseorang mendiamkan orang lain itu 3 hari. Tapi kalau umpamanya nggak ada masalah, juga nggak masalah. Umpamanya kulo dengan Kang Basir seminggu nggak ketemu, ya ini tidak dihukumi mendiamkan beliau 3 hari, enggak. Bukan dianggap sombong, enggak, ya karena memang enggak ada masalah gitu. Tapi beda umpamane saya musuhan sampai Kang Basir, kok sampai terjadi 3 hari, lebih daripada 3 hari hukumnya haram. Apalagi sampai tahunan. Ya lah. Makanya ya sing paling angel kuwi ya kayak gini. Saya pun dalam rangka masih belajar, kita semuanya masih belajar. Minimal kita ngerti aturan syariat. Nggih, minimal kita ngerti aturan syariat. Karena kadang wong wis ngerti tapi gak iso nglakoni, wis ngerti tapi gak iso nglakoni. Aslinya ngerti, lebih dari 3 hari haram, ngerti. Tapi untuk melakukan itu karena dia punya ego yang besar, akhirnya enggak mau. Isin, gengsi. Tapi ya alhamdulillah minimal wonge wis ngerti. Ya siapa tahu nanti dia bisa berubah. Jelas ya?
Selanjutnya adalah wa mujalasatul mubtadi'i, lan haram nglungguhi utawa sak ruangan lungguh wong kang nglakoni bid'ah, wal fasiki lan wong fasik. Bid'ah dalam konteks kitab-kitab salaf itu bukan bid'ah golongan wong Wahabi loh ya. Kalau golongan orang Wahabi kan pokoknya semua yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dianggap bid'ah. Kalau bid'ah yang dalam konteks kita itu adalah bid'ah yang memang tidak ditemukan dalil pembenarannya. Beda jauh sekali. Umpamane ada orang sholat asar sengaja 5 rakaat. Wis jelas bid'ah itu. Menurut ulama salaf, kenapa? Karena nggak ada dalil yang bisa membenarkan hal itu. Tapi lah orang Wahabi kan beda. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah itu berarti dihukumi bid'ah. Selalu ada nggak contohnya dari Rasulullah? Wiki ngajak goblok bareng. Sekarang gini, kita membahas itu lebih dalam. Mereka sering mengatakan itu ada nggak contohnya dari Nabi? Jelas ya? Pertanyaannya, apakah semua hal sudah dicontohkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu? Yang kedua, dalam konteks hadis itu ada 3. 1, fi'lun Nabi, apa yang dilakukan Nabi. 2, qaulun Nabi, yang diucapkan Nabi. 3, takrirun Nabi, yang ditetapkan Nabi. Semuanya jadi sunnah. Nabi pernah melakukan meskipun nggak mengucapkan, oh itu sunnah. Nabi pernah mengucapkan meskipun tidak pernah melakukan, itu sunnah. Nabi membenarkan ada orang melakukan, Nabi menetapkan, itu juga menjadi sunnah. Bahkan sesuatu yang dilakukan Nabi, dicontohkan Nabi, kadang kalah dengan yang diucapkan. Contohnya ngerti, Nabi niku istrinya pinter 11. Cuma ketika wafat ninggal 9. Artinya ninggal 9 istri. Nabi Muhammad itu beliau istrinya lebih dari 4 lah. Wes pokoknya lebih dari 4. Ini dicontohkan Nabi. Jelas ya? Ini dicontohkan. Tapi dalam hadis Nabi menjelaskan, ada sahabat masuk Islam, dia punya 10 istri, wayu-wayu karena dia sebagai ketua kabilah, wis pokoknya wayu-wayu. Lah istrinya sampean gak apa-apa nih. Lah kabeh istriku ya ibang lah wis. Cuma ketika masuk Islam oleh Nabi itu diperintahkan sisakan 4, tinggalkan yang lain. Sisakan 4. Kemudian dalam syariat kita maksimal menikah itu perempuan berapa? 4. Artinya yang dicontohkan Nabi malah ditinggalkan, lebih memakai yang diucapkan Nabi. Jelas napa mboten niku? Sesuatu yang dicontohkan dengan yang diucapkan, kadang yang dicontohkan itu ditinggalkan, lebih memakai yang diucapkan Nabi. Lah mereka ngomong, ada nggak contohnya dari Nabi? Itu kan ngajak goblok bareng. Sekarang gini, Nabi itu beliau ketika wafat dimakamkan di tempat beliau wafat. Setiap Nabi ketika wafat, disitulah beliau dimakamkan. Iki dicontohkan Nabi apa enggak? Contohkan. Nabi itu makamnya neng kamare Aisyah. Tapi ucapan Nabi dikubur neng kuburan, gak neng kamar. Nabi dikuburkan di
kamar itu contoh ucapan Nabi ngongkon ning kuburan. Sekarang kalau itu dicontohkan Nabi apa enggak? Wong Salafi Wahabi kuwi dimakamkan di kamar atau di kuburan? Nah, kalau mengikuti contoh Nabi, semua orang rumahnya penuh jadi kuburan ini. Kabeh jadi kuburan. Artinya yang dilakukan Nabi kadang ditinggalkan. Karena apa? Lebih kuat sebuah ucapan. Saya ulangi, lebih kuat sebuah ucapan. Itu banyak sekali contoh nih. Kaitan yang diucapkan Nabi dan yang dilakukan Nabi. Itu bagaimana? Oleh sebab itu, ketika pembahasan ahli bid'ah dalam konteks ini, yang dimaksud ahli bid'ah ulama-ulama standar ulama-ulama salaf. Maksudnya pripun kalau bid'ah menurut ulama salaf itu mudai mawon. Kalau di dalam kitab napa niku Jami'ul Maqasid karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, satu perilaku yang tidak bisa dibenarkan Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, itulah yang disebut bid'ah. Selama masih ada dalil qiyas enggak disebut bid'ah. Selama ada dalil ijma' enggak disebut bid'ah. Selama ada dalil hadis enggak disebut bid'ah. Selama berdasar Al-Quran juga tidak disebut bid'ah. Bukan dicontohkan Nabi atau enggak. Kan ini jauh sekali kan. Nah sekarang masuk pada pembahasan itu. Haram hukumnya duduk bersama orang ahli bid'ah. Artinya perilakunya memang nggak bisa dibenarkan menurut syariat. Kok ya diajak duduk bersama? Tujuannya apa? Lil inasi, krono nyenengake. Jadi umpamanya ada orang minum-minum, wah wongnya ben tambah semangat, aku kumpul dengan dia. Itu haram itu. Duduk bersama dengan orang-orang fasik atau orang-orang ahli bid'ah dalam rangka menyenangkan mereka itu haram. Tapi beda kalau dalam rangka dakwah. Kang Basir umpamanya delok kanca-kancane kuwi kok yo ada yang salah umpamanya, wis takjak ngopi bareng. Tujuannya adalah dakwah. Balighu anni walau ayah umpamanya. Belajar khutbah ning ngarepe kancane. Usikum wa nafsi bitan wallahu umpamanya. Kalau dakwah enggak masalah. Yang enggak boleh itu menyenangkan dalam hal kemaksiatan yang dilakukan. Ngombene ben tambah semangat umpamanya. Atau pesta porane ben tambah meriah umpamanya. Tapi kalau tujuannya ini krono dulur, krono kerabat atau bahkan krono dakwah enggak masuk. Walabsud zahabi lan haram gawe emas. Wal fiddati lan perak. Wal hariri lan sutro. Auma utawa barang aksaru kang utawi luweh ake-ake ma apane waznan timbangane iku minhu setengah saking harir lirrajuli kedue wong lanang al balighi kang balik illa khatamil fiddati kejaba ali-ali saking perak. Dan haram bagi laki-laki memakai emas, memakai perhiasan perak, dan memakai pakaian sutra. Itu haram. Laki-laki tidak diperkenankan memakai emas, tidak diperkenankan memakai perak, kecuali peraknya kalau cincin. Jadi dulu Rasulullah itu beliau punya cincin. Pernah beliau pakai apa niku? Ada sahabat punya cincin emas. Oleh Nabi langsung dijauh, diguak. Iki neraka kok mbok nggo. Ya neraka kok mbok nggo.
Sahabat itu langsung sumpah serapah, wis selamanya saya nggak akan ngambil cincin itu. Nggak diambil udah. Kalau kita mungkin jadi rebutan, wah ini gak digo gak apa-apa, yang penting kok masuk udah di duit, harta karun. Tapi Rasulullah itu punya cincin dari perak. Nah cincinnya Rasulullah itu memang tujuannya untuk stempel, bukan untuk perhiasan, bukan untuk stempel. Jadi Rasulullah itu ketika beliau setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, orang-orang dari Mekah dengan orang Madinah terjadi perjanjian damai 10 tahun tidak terjadi peperangan. Karena ini sudah terjadi damai, gencatan senjata selama 10 tahun oleh Nabi digunakan untuk dakwah, ngirim surat-surat ke berbagai negara. Cuma dari saran para sahabat Nabi, mereka kalau cuma surat tanpa ada stempelnya itu nggak mungkin bisa menerima. Engkau harus membuat stempel. Ya kalau gitu buatkan stempel. Akhirnya dibuatkan stempel. Stempel ini cuma yang pegang Rasulullah berupa cincin. Lah itu nulisnya pun aneh. Cincinnya itu tulisannya, cincin Nabi itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Jelas ya, Muhammad Rasulullah. Cuma Rasulullah itu nulisnya aneh. Jadi tulisannya ngeten. Muhammad nindure Muhammad Rasul dhuwur dhewe Allah. Lah kita biasanya nuliskan Ahmad, Mujib, Zain. Zain paling bawah. Karena dalam urutan Ahmad, Mujib, Zain. Paling belakang maka paling bawah. Tapi kalau cincin Nabi enggak. Muhammad paling bawah, atasnya Rasul, terus paling atas Allah. Muhammad Rasulullah. Ya karena menempatkan Allah paling atas. Nulis setok lho wis aneh. Jelas ya? Lah itu cincin yang digunakan untuk stempel, dan itu juga tidak ditampakkan terus, kebanyakan dibalik. Kalau di depan ya ketoke yes, cincin biasa. Tapi kalau penting gawene di kelingking. Enggak ning kene, ning kelingking. Kalau butuh stempel baru diwalik, cetok. Kalau enggak ya dilebokne jero. Mata cincinnya itu di tapak tangan. Enggak dipamer kene-kene. Oh iki. Napa jenenge? Akik napa? Badar Sulaiman napa? Badar besi. Badar besi. Mirip Amerika Pasir. Kecubung gulung. Kecubung gulung. Lah niku Rasulullah, maka cincin Nabi itu menjadi takhusus atau menjadi apa itu taksis. Orang tidak diperkenankan memakai perhiasan emas dan perak apapun kecuali berupa cincin dari perak. Kalau itu enggak masalah. Jelas ya? Tapi kalau dalam keadaan darurat enggak masalah. Dulu enek sahabat ketika perang irungi saking bangiri. Wis kaya kang Lasmilah, bangire naudzubillah kowe. Saking bangire waktu perang ketunul pedang irungi tugel. Jadi memang irungi grumpung bahasanya. Jadi terpotong. Akhirnya itu dia menambal dengan, dulu kan nggak ada operasi plastik kan, ditambal dengan besi. Ternyata itu infeksi. Semakin bahasanya borok lah, diganti dengan perak, itu tetap borok. Akhirnya tinggu emas. Ketika pakai emas itu ternyata enggak borok. Kenapa? Lah ini dalam rangka seperti ini enggak masalah. Dia dalam keadaan sakit kemudian pakai emas akhirnya sehat. Umpamanya anak umum biasanya lorok gatel gudikan umpamanya iki gara-gara sarungnya sarung-sarung murahan ini wes pokoknya gawe sutra. Tujuannya untuk menghilangkan penyakit kulit.
Itu nggak masalah kalau dalam keadaan darurat. Tapi kalau sudah sembuh ya harus dilepas. Emas juga sama, kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan udzur seperti itu nggak masalah. Tapi dalam keadaan biasa itu jangan. Saya tanya, ada tukar cincin nggak Ada. Emas ini apa? Nggak dipakai. Hah? Nggak dipakai. Nggak dipakai. Dipakai apa ora? Pas tukar cincinnya dipakai kan? Hah? Udah bersiji. Cuma beli satu, kamu ngasih ke dia, Iya. tapi nggak ada tukar cincin kan? Ya. Awas sampai ini. Itu kalau dalam kitab apa itu, kitab Fiqhul Manhaji, keras. Itu adat yang bukan Islami itu. Kalau saya sebagai suami, sebagai laki-laki memberikan cincin pada istri oleh. Tapi tukar cincin kemudian jadi simbol selama pakai cincin berarti masih memiliki istri. Kan gitu kan? Itu jangan. Jangan sampai gara-gara hal seperti ini kemudian mengorbankan ketentuan syariat. Seringkali ngoten. Umpamane pernikahan biasanya itu ada tukar cincin. Lah sekarang itu emas ragamnya banyak. Enek emas kuning, enek emas putih. Lah emas ireng nggak enek. Enek emas Joko itu. Hukum daripada emas putih itu dilihat. Kan ada yang dari proses tadinya emas kuning dengan rangkaian obat kimia jadi putih. Yang satu dia bukan emas, dari titanium, tapi disebut emas putih. Dalam hukumnya yang asalnya emas, meskipun sekarang warnanya putih, tetap hukumnya sebagai emas. Tapi kalau titanium nggak masalah. Dan itu kan lebih mahal. Makanya kalau memang tukar cincin, ojo emas. Langsung gawe emas putih yang asalnya dari titanium. Atau mungkin langsung dari intan. Larang ini rumono. Jadilah emas perak itu memang nggak boleh. Tapi kalau yang lebih atas, katakanlah mutiara ataupun intan, berlian, itu malah nggak apa-apa. Duitnya nggak enek. Karena emas itu akan membawa kepada khuyala. Khuyala itu kesombongan. Wong wedok itu kalau tangani enek emas sih, ngambil aqua gini akan mendorong pada kesombongan. Kalau tangannya ada emasnya, ngambilnya nggak mau gini tapi gini, biar dilihat orang. Dan itu akan membuat orang yang fakir itu bahasanya itu kasrukal bil fuqara, memecah hati orang-orang fakir. Saat ini umpamane ada perempuan yang satu memakai berlian, itu nggak akan begitu jadi perhatian. Tapi kalau pakai emas, itu membawa kepada kesombongan. Apalagi kalau yang menggunakan adalah laki-laki. Kecuali niku perak yang digunakan cincin nggak masalah. Cuma cincinnya Nabi itu kemudian hilang ya. Ketika Nabi wafat, karena itu stempel, maka yang megang Abu Bakar. Oleh Abu Bakar jadikan stempel, surat-surat pakai stempel itu Muhammad Rasulullah. Ketika Abu Bakar wafat dipegang Umar. Ketika Umar wafat dipegang Utsman bin Affan. Lah Utsman bin Affan itu ya dalam salah satu riwayat dia itu biasa mainkan cincin itu kayak gini lah, ceblok nih sumur,
Sumur orang Arab beda dengan kita. Kalau sumur kita itu kan dengan menggali tanah sekian meter. Kalau mereka kan enggak, mereka hanya cekungan-cekungan air nih. Ya cekungan-cekungan air. Wiki aneh bahasanya kok belik lah bahasa. Belik, ngertos belik ya. Jadi ada sekitar cekungan kecil, ada airnya. Lah itu disebut sumur. Itu sampai berhari-hari dikuras habis, nggak ketemu air dikuras, dikeringkan, dicari berhari-hari nggak ketemu. Maka cincin Nabi itu kalau sekarang bekas stempelnya ada, tapi wujud cincinnya hilang. Hilangnya pada masa Utsman bin Affan. Jelas ya? Berdasarkan cincin itu maka bagi laki-laki kalau AKE dengan perak nggak masalah. Yang penting orang tinggu kalung, orang tinggu anting, orang tinggu gelang atau perhiasan yang lain. Nah itu mungkin pembahasan kita malam hari ini. Selanjutnya monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk yang pertama masalah tato tadi itu tidak ada istilahnya apa ya, alasan apapun ya, intinya memang itu hukumnya haram ya untuk yang masalah tato. Kebetulan kawan saya ada juga kemarin sempat ngobrol juga, cuman dia mau hilang itu ya memang takut dia. Yang pertama, terus yang kedua untuk yang emas tadi itu hukumnya sama juga haram. Cuman mungkin kalau orang-orang dulu termasuk orang tua itu ada yang pakai giginya itu pakai emas. Masuk dulu saya ke sebasnya juga pakai itu. Apakah itu termasuk istilahnya yang seperti yang dicontohkan tadi yang sahabat Nabi yang hidungnya kena apa tadi, pedang tadi, atau lain kalau seperti itu? Jadi pertama kaitan tato niku memang dari hadis Rasulullah bahwasanya Nabi melaknat orang yang mentato dan orang yang ditato. Maka hukum haram berdasarkan hadis itu. Kenapa haram? Karena dilarang oleh Rasulullah. Lalu kalau orang sudah memiliki tato bagaimana? Wajib dihilangkan. Jelas ya, wajib dihilangkan. Kecuali kalau memang tidak mampu. Tidak mampu dalam artian iso biaya, iso mental, dia memang nggak berani. Nah itu berarti nggak mampu. Atau mungkin dia berani tapi nggak enak alatnya. Dengan umpamanya laser. Tapi di sini mahal, biayanya mahal, maka nggak berani. Maka itu menjadi ketentuan. Hukum asal wajib dihilangkan kecuali bagi yang nggak mampu. Kalau dalam masalah sholat itu nggak berpengaruh karena itu berada di dalam kulit, nggak berpengaruh karena berada di dalam kulit. Baru kalau tempel, tato yang tempel, itu tatonya anak SD sing tato zaman gambar Ultraman tempel kayak ini. Itu tato lah. Kalau ini kaitan sholat ini, kalau menghalangi air masuk kepada kulit maka wudhunya nggak sah. Tapi yang kita maksud nggak itu ya. Yang kita maksud adalah yang dengan jarum atau yang tato itu yang di dalam kulit. Nah ini tadi karena memang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah ditato maka harus menghilangkannya kecuali ketika nggak mampu. Jelas ya? Kemudian kalau untuk gigi, yang nggak boleh itu kalau digunakan untuk perhiasan. Kira-kira wong sing gigi ini emas, itu nggak perhiasan apa ora? Ih, mau nih. Jadi kalau dulu itu gigi karena emas karena tadi nggak membawa infeksi tadi.
Emas itu kan tidak menyebabkan infeksi, lebih steril. Maka dengan gigi emas itu pandangannya tadi nggak menyebabkan gusi luka dan seterusnya. Tapi kalau gigi palsu dari besi, wah ini neyeng nih jero, remuk. Paham ya? Tapi beda kalau memang digunakan perhiasan. Itu satu. Yang kedua, kalau gigi emas, kalau orang itu wafat, ada muncul hukum baru. Emas itu meskipun seberat gigi, kita menyebutnya harta apa mboten? Harta. Didol kira-kira sik duweke gede apa ora? Gede. Artinya ketika orang punya gigi emas kemudian dia wafat, harta itu bukan milik dia, milik ahli waris. Oleh sebab itu kalau ahli waris tidak merelakannya, maka ya harus dicabut, karena bukan milik. Kewajiban mencabut ketika wafat pada gigi emas bukan karena status giginya, tapi karena ini harta yang milik daripada orang yang hidup. Paham ya? Lah itu kalau pembahasan masalah gigi emas. Jelas? Enggak mungkin selanjutnya. Ini tadi tanggal Pak. Masalah tetap itu kan ibadah itu ikut. Maksudnya? Beribadah kepada Allah itu sah apa betul? Hukumnya tetap sah. Ya, hukumnya tetap sah. Cuma tadi selama dia punya kemampuan menghilangkan, ya harus dihilangkan. Kalau dia tidak mampu, ya dalam keadaan darurat ditunggu sampai mampu. Maksudnya ngeten, dia ketika melakukan sholat, hukum sholatnya sah. Umpamanya tato ini gini, gambar cacing. Tato kok gambar cacing. Umpamanya gini, tato ini gambar cacing. Ini kan menjeruk kulit. Ketika saya mandi, kulit tetap terkena. Ketika saya wudhu, ini enggak menjadi bagian yang harus dibasuh. Artinya ketika saya sholat, ya enggak berpengaruh status keabsahan sholat saya. Cuma status ini ada di kulit, haram. Ini faktor yang lain, bukan faktor sholat, bukan faktor wudhu. Faktor yang lain, larangan Rasulullah merubah bentuk yang diberikan Allah. Tadi ini kulit resik, saiki enek gambar cacing. Nah ini maka hukumnya haram. Kira-kira enek apa ora? Oh saniki pemene ya. Kalau penjahat kan ini kan gambar pisau. Kalau penjahit ini gambar gunting. Kalau tukang ini gambar petil ini. Repotnya tukang nyambi petani, oh petil kabeh arit kuwi. Kok pemene tukang becak, mohon maaf ya kamu. Roda tiga roda ini. Enggak mungkin ada yang tanya malih. Ya monggo. Ibadah wajib nggak boleh berdiri di tengah jalan dengan alasan yang tidak begitu berbahaya ya. Ini contohnya kalau kita sedang sholat diganggu dengan anak, berapa kali kita boleh bergerak atau apa? Salah sujud, anak mengganggu, kita kan pindah sujudnya sendiri, ganggu lagi kita pindah lagi, berapa banyak boleh berpindah-pindah? Nggak ada batasan. Catatannya cuma gini, satu gerakan tapi keterlaluan atau 3 gerakan kecil berturut-turut. Kalau situ batal. Tapi kalau 2 gerakan mandek.
2 gerakan lagi mandek, enggak masalah. Contohnya, waktu sholat digodok anaknya, akhirnya ngelompat. Ulama sepakat lah lompat wes batal, meskipun 1 kali lompatan batal. Tapi kalau merubah sujud, arah sujud karena ada anak di depan, Itu enggak melompat kan? Nah, makanya nanti dulu sabar. Yang kedua, gerakan yang dianggap tidak keterlaluan batal kalau 3 kali berturut-turut. Contohnya lah nih kitab, saya berada di sini di depan kosong, saya melangkah 3 kali, 1, 2, 3 batal. Itu standar batal. Sekarang kalau nggak seperti itu, saya melangkahnya cuma 2, 1, 2, ini nggak batal. Atau anak-anak tak inggir seret, nggak batal. Saya pindah selangkah karena nengkene anak lagi cangkruan, sujudnya nengkene. Setelah sujud saya duduk, anak pindah merene, aku pindah merene meneh, nggak batal karena ini tidak terjadi secara kontinu. Tapi lah pindah merene, nggak ada jedanya, itu baru batal. Paham napa mboten? Jadi standar batal itu harus diingat. 1 gerakan tapi dianggap keterlaluan. Contohnya ngelompat, wes mesti batal wi. Sholat kok larang lompat-lompatan itu gawe apa? Yang kedua itu umpamanya saya sholat di depan ada ruang kosong, saya maju. Cuma saya dengan 3 kali langkah, maka batal. Karena bagaimanapun sholat itu sebetulnya memberikan toleransi untuk bergerak. Dalam satu contohnya, ketika saya sholat, ini di dalam kitab ya, ketika saya sholat, pakaianku tiba-tiba kena najis. Anak cocok nelek neng gini, langsung saya kipat nih, ya saya gerakkan, ceblok, nah, itu nggak apa-apa. Lah dek, wis gerak batal. Dengan dibiarkan malah ini menjadi batal. Jelas ya? Waktu sujud, anak cocok nelek neng tempat sujud, waduh. Iki diterus ke sujudnya lah pindah aku batal. Malah kalau dia terus di sana malah dia batal. Makanya harus pindah. Artinya dalam sholat itu kadang malah dituntut untuk bergerak. Jelas ya? Cuma dengan aturan tadi, tidak 3 kali gerakan berturut-turut yang dianggap kecil, atau 1 kali dianggap besar. Kalau gerakannya itu dianggap sangat kecil, meskipun berulang kali nggak masalah. Contohnya, saya sholat, mata saya ini terus bergerak. Meripat kedap itu gerak apa enggak? Gerak. Meskipun terus menerus lebih dari 3 kali enggak batal, karena dianggap ini gerakan yang sangat kecil. Jelas ya? Atau enek nyamuk waktu sholat biasa itu enek wae. Ketika di luar sholat nyamuk itu gak pernah ganggu, tapi saat sholat sing kene gatel terus kabeh awak gak gatel. Akhirnya ngukur, kalau cuma 3 kali, kalau 2 kali, yang ketiga batalin. Wah gatelnya durung ini contoh nih gerakan ini. Ini dianggap nggak dihitung, meskipun ini terus nggak apa-apa. Tapi lah gawe kuku, nggak ada ulama yang mengatakan terus dari gerakan yang dihitung. Kalau sampai 3 kali itu bisa batal. Tapi ulama lain standarnya nggak kuku. Ada yang mengatakan ini.
Tapi ulama lain mengatakan tidak, ini tangan. Yang penting ini menang, Hanya satu. nggak masalah. Karena yang dianggap besar gerakan tangan. Barulah ini, wah ini batal. Sebagian ulama menganggap kalau tangan ini gerakan, maka caranya plek ini. Satu aja gitu ya. Ya. Tapi ulama lain mengatakan yang paling hati-hati, ojo gawe kuku. Plek, set, kusuk gitu. Tapi itu kalau dalam Tarsihul Mustafidin syarah Fathul Main ada 3 pendapat. Masalah tangan, ada yang menghukumi gerakan lengan ini dihitung 3, kalau jari enggak. Karena jari podo kambe idep mata. Ada yang mengatakan iki dihitung, ini juga dihitung. Jadi umpamanya set, oh batal ini. Nggih kan? Tapi lah cuma seret, enggak apa-apa. Jelas ya? Enggak, mungkin ada yang tanya balik. Kalau sholat yang Iya. gini-gini bisa berdua, anak kita kan lagi di depan, Nggih. ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke belakang apalagi kan gitu. Nggih. Itu kita sebaiknya ini. Sebaiknya Tapi nggak bisa orang di sama. kira-kira menunggu sampai ketinggalan 3 rukun apa enggak? Dadas kalau memang tidak bisa menghindar, ya, maka ya menunggu. Cuma menunggu hingga imam mendahului kita selama tidak melewati 3 rukun yang panjang, kita tetap sebagai makmum. Umpamanya saya membaca Fatihah belum selesai, imam sudah Fatihah selesai, sudah berdiri, kemudian ruku, saya masih di berdiri kan, ini ruku, saya berarti ketinggalan 1, i'tidal ketinggalan 2, i'tidal tapi dianggap rukun yang pendek ini. Sujud ini saya ketinggalan ruku, sujud, kalau saya dek aku sik ngadeg, maka aku wis batal. Karena standarnya ketinggalan 3 rukun panjang. Saya ulangi lagi, ngadeg, kemudian imam ruku, jelas ya, ketinggalan 1, imam wis ruku, saya masih ngadeg, berarti ketinggalan 1. Kemudian i'tidal dianggap pendek ini, karena i'tidal kan nggak boleh panjang-panjang, berarti aku ketinggalan 2. Ketika aku itu sujud, imam sujud, kemudian 1, 2, 3 ya 3 ya. Ketika sujud lah ini batal ini. Saya ulangi, ketika sujud batal. Tapi kalau saya berdiri, imam ruku, nggak batal. Kenapa saya berdiri? Nunggu anak. Imam kemudian i'tidal. Kalau saya masih niat jamaah batal. Lah syaratnya piye? Niat keluar dari jamaah mufarraqah. Itu ditinggal berkali-kali pun nggak masalah. Karena dia sudah statusnya lepas dari jamaah. Nggak ada kewajiban mutaba'atul imam, mengikuti imam lagi. Solusinya nih, Harus keluar dari saf. nggak harus keluar dari shaf, cuma dia gerakannya nggak boleh mengikuti imam karena dia sudah sholat sendiri. Diri aja atau gimana? Nggak sholat sendiri maksudnya. Nah, dalam saf itu
Iya tetap. Dia berdiri aja menunggu yang lain selesai atau dia keluar dari shop atau gimana kan di depan ada anak. Ya kira-kira anaknya ditunggu bisa apa mboten? selesai jamaah. Anggaplah anaknya tidur di depan lah gitu. Lah dipindah iso ora? Bisa kan kanan kiri ada jamaah, belakang jamaah, Ah. depan jamaah. Kan gitu. Tapi biasanya seenek sela kan. Yang sampingnya Meletakkan kepala itu masih bisa. Di atas anak itu boleh nggak kepala apa sujud kita? di punggungnya. Ya atau di bunga atau di apa gitu. Itu tempat sujud napa mboten? Kita kan tanya kita nggak tahu. Gitu loh. Iya enggak itu. Ya, tadi Jadi gini, Daripada kita melakukan tapi kita tidak bertanya kan. kalau memang seperti itu nggak masalah. Artinya menunggu anak lama nggak masalah. Karena dulu Rasulullah pun ketika beliau sujud, Hasan bermain-main di punggung Nabi sampai para sahabat itu banyak yang berdiri gara-gara ahlan wa sahlan Kang Imam. Imam Syafi'i ini malah tepane keri piye. Makmum Syafi'i. Lah iya. Ganti nama. Jadi yang paling angel enek imam tapi manggone ning buri. Cuma ning Bidasri 2. Imam manggone ning buri. Padahal sekelas Imam Syafi'i lho. Habib ya. Lanjut ya. Jadi kalau memang menunggu itu nggak apa-apa. Cuma kalau memang tidak bisa menunggu ada ruang mindah anak itu kan cuma satu kali gerakan, nggak apa-apa. Jelas ya? Jadi ketika mau sujud baru kita geser bisa ya. Betul apa-apa kalau memang nggak ada tempat lain progres. Satu contoh ngeten. Ketika duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, anak lungguh ning kene. Aku nunggu wae, ya iso oleh. Atau gara-gara waduh anake wabet sikile gringgingen tak pindah. Ya enggak apa-apa. Jelas ya? Jadi ini kan gerakannya nggak sampai gerakan yang membatalkan sholat. Mindah anak ini juga gerakan yang tidak membatalkan sholat. Jelas ya? Nah. Kalau ini anak kita itu pas kita sujud yang pertama itu berdiri dari sujud itu tidak gendong di sini. Karena kalau kita bawa sujud kedua itu kemungkinan badan ke sana. Jatuh. Ya. Dilepas susah. Kenceng gitu badan. Ya. Nah, itu terus dia memang pingin naik gitu loh dulu. Pingin milu ngadeg. Pingin sampai berdiri. Iya pingin milu ngadeg kan. Ya ora apa-apa. Artinya ketika kita sholat anak kemudian ikut kita itu nggak apa-apa. Ya, takutnya pas sujud itu Jatuh itu. jatuh. Lah kula biasanya tak cekeli sikile. Sujud tadinya dua tangan, sekarang cuma satu tangan, yang satu nyekeli sikil. Maksudnya ketika mau berdiri dia tetap ikut. Iya, ikan tujuannya biar nggak jatuh toh. Jadi meskipun kita berdiri ya gendong gini ya. Itu kan nggak sampai membatalkan sholat. Ya maksudnya kita gini aja. Sen duwe anak kan nggak sampean toh. Ya ora? Jadi ketika sujud tak cekel. Ketika berdiri juga ini nggak masalah. Barulah yang gerakannya itu membatalkan sholat anaknya di ini. Nah ini batal ini. Kan kita posisi diam, kita posisi pasif. Cuma kaitan anak itu kalau dalam basuh bukan digerakkan, di status najis. Katakanlah ada anak dia memiliki pempes, sing pempese kuwi kita sudah tahu wis enek najise akeh. Kok gendong itu kalau dalam banyak basuh masail sholate batal. Gara-gara dianggap membawa najis, hamlun najasa. Bukan ning masalah gendongi, gak ning masalah gerakan ning masalah najis.
Tapi lah anaknya bar mandi, bar ganti pempes katakanlah, iki kan sik ado teko ngompol loh, enggak apa-apa. Jelas ya? Tapi kalau anak itu belum sunat, orang anak-anak ini kan kadang-kadang masih ini ya. Iya. Gua nasi tuh. Niku kalau di kitab Subulus Salam itu ada dua pendapat. Satu menganggap dia membawa najis, jelas ya. Dua, dia dianggap kuncluk itu sebagai anggota batin. Kalau takok, Kang Elas mi wetenge koyo ngene ku, njero enek najise apa ora? Enek najise apa ora? Yo, Pak Madun sing jujur Pak Madun. Enek najis apa ora? Ono. Tapi dia kalau sholat dihukumi membawa najis apa enggak? Enggak. Kenapa? Anggota dalam. Paham napa mboten? Sebagian ulama menganggap kuncluk itu sebagai anggota dalam. Maka selama dia wis pipis dicawii, yes beres. Anggota najis yang ada di dalam kuncluk podo kambik anggota najis yang ada di dalam tubuh. Tapi sebagian ulama menganggap bahwa karena ini memang dipotong, ya kuwi hukume anggota luar, dianggap membawa najis. Lah itu ulama beda. Nah sampean pengen ngati-ngati monggo. Kalau nggak bisa dihindari ya gawe pendapat sing tadi. Jelas ya? Terakhir ya. Terakhir. Oh, berarti sampean wis pengen mari berarti. Berarti sampean wis pengen mari ya. Wes ngikuti Kang Basir wis gak apa-apa wis. Lah yo. Wah, luar biasa. Wani ngakhiri deh. Oke. Ini apa yang tadi itu ya, apa yang termasuk diaman itu kan sesama muslim itu kan, itu selama 3 hari dihukumi haram. Itu cara memaafkannya gimana ya kalau kita mau minta maaf? Sedangkan kebanyakan itu banyak sekali kita mendiamkan apa orang-orang ini, terutama pas kenalan sama cewek itu ya. Cewek ini diputusin, nanti kita diam-diaman. Nah, nanti pindah cewek lagi, diam lagi. Sampean cerita ke wong liya ya. Apa pengalaman? Pengalaman saya sendiri. Wow. Itu. Terlalu banyak diputusin ya. Nah, terlalu banyak. Tapi saya itu sebetulnya mau minta maaf juga sama cewek, karena ada persaudaraan gitu kan, kumpulan gitu, kumpul lagi di situ, ketemu atau bisa diutarakan secara umum untuk minta maaf gitu. Sing meneng wedoke. Ya sama-sama diam-diam. Ya, dia diam kali sampean. Ya. Mungkin trauma kan. Ya saya juga diam juga. Gitu kan. Kalau mati mau juga tuh. Gimana itu solusinya ya? Karena seperti itu awalnya pun nggak oleh. Sama niat itu memperistri atau niat itu pacaran tok sih. Lama kok. Zaman dulu ya. Pacaran tok ya. Ya pacaran sih, tapi kan kalau jadi ya jadi istri pun nggak apa-apa. Enggak, jadi gini loh, jadi gini. Kapan laki-laki boleh melihat perempuan? Ketika dia sudah ada niatan menikah, maka dia itu boleh ta'aruf. Kesunahan laki-laki ketika mau menikahi perempuan ta'aruf. Tidak hanya itu, iso takok-takok, bisa bercengkrama selama perempuan itu ada mahromnya, ada saudaranya. Lah seperti itu nggak masalah ini. Tapi saiki ngene, ketemu ning pasar malam. Podo-podo seneng nih. Awalnya iki lho wis enggak
Enggak oleh. Lah pemene diterusne padha kabeh meneruskan keharaman toh. Tapi kalau niate saudara dulur ya monggo. Jadi kalau memang niatnya pingin silaturahmi ya enggak masalah. Ya jaluk sepuro wae kalau bisa, jaluk sepuro. Jaluk sepuro wae. Sepurone dulu saya pernah melakukan khilaf, ya sih melakukan kesalahan, ya segitu saja. Karena yo hal seperti itu yo laiso jangan dilakukan. Dan diulangi. Tapi depan mata. Enggak, maksudnya gini. Yang namanya pacaran itu yo kabeh pernah nom. Ya kan kabeh pernah nom. Aku yo sampai sakit tetep nom. Tapi pernah diam-diam jenengan iki. Iki malah acaranya curhat ya. Lo bisa dicek, saya itu menikah itu nggak kenal dengan istri saya. Ketemu ketika mau nikah, lamaran itu belum ketemu. Eri lamaran sudah lihat kan? Saya lamaran belum ketemu. Berapa kali sih? Katanya belum. Diboncengin juga. Boncengin pelukan. Oh yang dulu. Ya. Pulau itu ketemu ketika wes ape nikah itu. Tapi ya artinya ini tidak semua orang bisa melakukannya. Cuma kita minimal kudu ngerti. Laki-laki dan perempuan itu leson jogo. Ojo sampai umpamane sama duwe anak, besok anaknya lah pacaran bangga. Kadang mulai ada. Anaknya kalau pacaran itu malah bangga. Dikongkon moro ning omah. Lah iso ojo lah. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Karena apa? Yo wala taqrabuz zina. Mendekat enggak boleh. Jangankan melakukan, mendekat saja enggak boleh. Minongko ngati-ngati. Jelas ya? Minongko ngati-ngati. Kalau rekan kerja ya biasa, monggo. Kalau kita silaturahmi biasa, monggo. Tapi kalau membuat hubungan di luar nikah, ojo. Jelas ya? Pacaran kan di luar nikah kan? Kalau silaturahmi monggo, berteman monggo, kenal baik monggo. Tapi membuat hubungan di luar nikah, ojo. Kuwi yang enggak boleh. Jelas ya? Nah ini terakhir sesuai dawuhe Kang Basir. Wis terakhir. Wis terakhir betul. Wis terakhir masane. Pun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.